Jadi pas gua keluar itu Pak, itu kunti ada di depan tenda gua. Itu jaraknya sekarang kurang lebih 5 atau 6 meter ya. Iya, iya. Dan itu jelas kelihatan. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Ian di Horror Story. Pada kesempatan Horror Story kali ini gue kedatangan narasumber, dimana narasumber yang sekarang ini adalah salah satu yang buat gue terinspirasi ke dunia pendakian. Nah, orang yang di sebelah gue ini orang yang ngajarin gue dunia pendakian. Jadi pada kesempatan Horror Story kali ini, orang di sebelah gue ini ingin menceritakan pengalamannya waktu dia naik ke Gunung Salak. Coba diceritain sedikit Pak, waktu itu lu naik ke Gunung Salak. Kisi-kisinya aja mungkin ya. Iya, kisi-kisinya. jadi di pendakian gue ini, kisi-kisinya tuh ya, gue naik Gunung Salak itu sore, dan akhirnya gue kemalaman, dan sampai gue nemuin hal yang menurut gue tadinya wajar terus menjadi aneh gitu. Sampai akhirnya gue tersadar kalau di saat itu gue udah bukan di jalur pendakian lagi. Jadi gue keluar dari jalur pendakian. Seperti itu kisi-kisinya. Nah, gue mau ngingetin buat kalian yang belum share, belum subscribe, belum like, buruan share, subscribe, dan like video ini sebanyak-banyaknya agar channel gue berkembang ke depannya. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke narasumber kita yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, kabar masih. Gimana kegiatannya apa sekarang nih? Kegiatan gue masih kayak manusia normal ya. Masih suka napas, masih suka makan, tidur, bangun, tapi ada segalanya. Hobi ngedaki masih jalan ya? Masih sempet vakum ya. Tapi ada temen yang ngajak-ngajakin lagi, jadi bergairah lagi gue jadinya. Terakhir kemarin kemana terakhir? Terakhir baru minggu kemarin. Minggu kemarin habis dari Gunung Gede dan dapat oleh-oleh nih. Kena pacet karena hujan. Iya, musim hujan. Iya. Jadi itu pacet pada keluar semuanya. Gitu. Oke, langsung aja San, coba lu mau ceritain kisah pendakian lu yang di Gunung Salak. Yoi, sebelum dilanjut ke videonya, gua mau ngasih sedikit info buat kalian. Jadi kemarin gua baru aja habis mendaki Gunung Pangrango. Nah, pas gua mendaki Gunung Pangrango ini, gua kelupaan bawa salah satu alat pendakian gua yang sangat penting, yaitu sleeping bag. Kacau, bro. Nah, tapi untungnya di sana udah ada tempat yang bernama Lawang Pendaki Outdoor, di mana Lawang Pendaki Outdoor ini menyewakan atau menjual juga alat-alat pendakian dari mulai hal kecil kayak dari peralatan makan, nesting, kompor, gas portable, terus dari alat buat tidur, sleeping bag, matras, jaket tebel, sampai tenda kapasitas 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampai kapasitas 6 orang udah ada di sana. Nah, jadi buat kalian yang nggak mau ribet dengan bawa-bawaan alat pendakian kalian, ketika kalian ingin mendaki Gunung Gede Pangrango Pia Putri, kalian nggak perlu khawatir, kalian langsung mampir aja ke Lawang Pendaki Outdoor. Harganya recommended banget, barang-barangnya juga bagus-bagus. Langsung aja cus sewa alat pendakian kalian di Lawang Pendaki Outdoor. Yoi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Ini cerita gue di tahun 2000 apa 2001 ya, gue agak lupa. Pokoknya di antara tahun 2000 sama tahun 2001. Jadi saat itu gue ke Salak, gue sama 5 kawan gue nih. Dan 5 kawan gue ini, gue berangkat bareng dari Bekasi. Gue ngecer nih, gue naik kereta dari stasiun Bekasi menuju Bogor. Nah, sampai di Bogor ini gue siang. Nah, dari stasiun Bogor gue langsung ke arah Sukabumi. Karena gue mau naik Gunung Salak ini via Cidahu. Jadi akhirnya gue dari stasiun Bogor gue ke Sukabumi. Sampailah gue di Sukabumi itu sekitar jam 3 sore ya.
jam 3 sore. Nah gue tuh di situ santai-santai dulu gitu kan, sambil ngurus-ngurus perizinan untuk gue bisa naik ke Gunung Salak ya Cidahu. Nah sekitar selesai semua pengurusan perizinan, gue naik sekitar habis asar ya, mungkin jam 4 ya, jam 4-an lah, kurang lebih jam 4 gue naik. Di tengah jalan ini kan akhirnya gue kena malam, kena gelap lah, sekitar habis maghrib itu udah mulai gelap kan ya. Dan habis gelap itu ya di tahun segitu gue belum punya headlamp, masih pakai senter baterai ya biasa. Ya. Nah gue jalan, gue berlima, itu senter cuman ada 2. Dari 5 orang ini cuman 2 orang. Cuman 2, jadi senter depan belakang aja. Iya. Kayak gitu. Ya karena saat itu emang kurang terlalu mikirin safety juga gue ya, karena ya masih muda banget, jadi gairahnya tuh masih nekat lah, masih nekat-nekat banget, gak mikirin segala macam kayak sekarang gitu kan, segala sesuatu safety. Nah jadi di saat itu udah mulai abis maghrib itu udah mulai gelap, dan di tengah jalan ini gue, sebelum gue sampai ke Simpang Bajuri, area campnya, itu gue ketemu obor. Gitu. Jadi di perjalanan itu gelap, ketemu obor. Jadi kalau udah gelap itu kan obor kelihatan ya tenang. Dan itu obor itu banyak, kurang lebih itu 10 lebih. Gitu. Tapi jumlahnya detailnya gue kurang tahu ya, tapi 10 itu lebih, itu obor, itu berjejer obor banyak banget. Pikir gue, wih ada obor tuh. Iya kan, gue ngobrol sama teman-teman gue pun semua ngeliat, semuanya ngeliat nih. Wah ada obor. Yaudah kita ikutin aja, ikutin. Akhirnya gue ngikutin obor itu, jalan. Tiba-tiba gerimis nih, gerimis lagi. Terus gimana? Udah masih gerimis aja, lanjut aja terus, nggak apa-apa. Ya udah. Terus hujan makin gede nih, gerimis makin gede. Pas setelah gerimisnya itu makin gede, si obor hilang. Nah si obor ini hilang. Pikir gue, dia pakai obor. Gerimis makin gede, wajar. Hilang, mungkin mati obornya kena hujan. Iya. Oh ya udah. Setelah obor itu hilang, itu hujan makin gede. Setelah hujan makin gede, ya gue nggak bisa ngelanjutin karena saat itu gue jujur nggak mikirin safety sama sekali, kayak mikirin ponco, raincoat gitu ya, jas hujan itu nggak pikirin. Akhirnya udah kita buka tenda di sini aja deh. Ini udah hujan nih, darurat. Akhirnya karena gue lihat nggak ada space buat diriin tenda, jadi tuh tenda gue bikin buat nyipak aja. Nah saat itu tendanya itu gue pakai tenda model pramuka. Saat itu gue belum punya tenda-tenda dam kayak gitu. Itu masih barang-barang yang barang-barang wah gitu. banget ya. Untuk kalangan atas, untuk kalangan kayak gue gini belum mampu lah untuk punya tenda dam kayak gitu. Akhirnya gue pakai tenda pramuka dan itu gue bikin bipak aja. Tapi tetap ada pintunya. Nah di saat hujan itu di dalam tenda semua tuh nggak ada yang tiduran karena emang space-nya tuh nggak bisa buat tiduran. Jadi ada yang sila, ada yang gini, ada yang dakep kayak gitu. Itu tiba-tiba ada suara anak ayam. Suara anak ayam itu kenceng nih Pak, kayak suara anak ayam tapi kenceng. Nah ada satu temen gue nyetok ke gue bilang begini, San, ini kalau ada suara ayam gini, ini biasanya ada si ini katanya. Nah ada temen gue bilang si ini, gue udah paham gitu. Tapi gue nggak tahu teman-teman gue yang lain paham apa enggak. Tapi gue sendiri gue udah paham. Ini ya udah nggak usah diomongin, gue bilang kan. Gue paham kok. Iya tapi kalau suaranya kenceng, biasanya dia jauh. Dan kalau suaranya pelan, biasanya dia deket. Nah kata teman gue, ini suaranya kenceng nih, berarti dia jauh, aman lah kita katanya. Berarti yang dimaksud si ini tuh Miss Kunti ya? Nah tanda kutip ini dia si Miss Kunti. Nah setelah itu suaranya ini makin jauh nih, makin jauh hilang akhirnya suaranya. Nah teman gue ngomong lagi, waduh suaranya hilang, dia udah pergi kali. Gue pikir ya udah sih nggak usah diomongin, pikir gue buat apaan juga ngomongin kayak gitu. Selama dia nggak ganggu kita nggak apa-apa, lagian wajar lah dia hadir juga. Ini tempat dia kok, iya kan, ini habitat dia. Yang penting kita nggak ganggu, kita nggak ngusil sama dia. Ya udah. Nah karena namanya di gunung dingin ya, apalagi tambah hujan, itu juga semua udah pada gemeteran, merinding itu kedinginan kan. Teman gue nih pengen kencing, gue kencing dulu ah. Ya udah. Temen gue keluar tenda, baru palanya aja nih keluar begini, keluar tenda, itu nggak jadi. Masuk lagi dia ke dalam, masuk ke dalam dengan muka yang agak kaget, pucet kayak gitu ya. Gue bilang, kenapa lu? Kayak jadi kencing.
Enggak ah, emang kenapa? Enggak, udah nggak apa-apa. Kenapa sih? Udah, di sini aja, udah jangan keluar katanya. Gue kan orangnya salah satu orang yang tipe penasaran nih Iya, kalau gue. iya. Ada apa sih? Kalau orang ini nggak cerita, gue bingung. Ah udahlah, gue juga keluar deh, gue mau kencing, gue gituin. Gue sama kayak temen gue keluar tenda, baru pala gue doang gini, gue masuk lagi. Gue bilang, teman gue nanya lagi, lu kenapa? Gue tanya balik, lu juga kenapa? Gak jadi. Ya pokoknya itulah. Iya gue tahu, gue bilang, gue ngeliat juga nih, gue bilang, apa ya? Kuntinya. Oh berarti pas lu keluar nih, lu ngeliat si kuntinya ini, Pak? Nah, jadi pas gue keluar itu Pak, itu kunti ada di depan tenda gue. Itu jaraknya sekarang kurang lebih 5 atau 6 meter ya. Iya. Dan itu jelas kelihatan, tapi muka nggak kelihatan ya. Jadi posisi dia berdiri begini, itu di pohon agak gede waktu itu. Itu pas banget di batang pohon lagi berdiri gini. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma berdiri gini aja. Tapi dia berdiri ke arah lu nih? Ke arah gua, arahnya arah gua. Nah saat itu udah gue bilang, iya gua tahu. Nah yang lain pada nanya, kenapa? Udah, kita diam aja di sini. Gua bilang. Nah kalau teman gua udah paham. Iya. Akhirnya udah singkat cerita ya kita habisin waktu di tenda. Ya gue tidur ya, tapi tidurnya tidur ayam gitu, Iya. Tidur nggak tenang ya. Karena kita nggak bisa pulas karena posisi kita pun nggak Posisinya. bisa berbahin badan full. Bener. Nah akhirnya singkat cerita pagi. Nah pas pagi ini semua keluar tenda. Yang pertama keluar tenda itu teman gue keluar tenda, terus baru disusul gue dan baru teman-teman gue. Pas keluar tenda semua gue pada bengong semua ngeliatin sekitar gitu kan. Ini kita di mana? Ternyata tuh nggak ada jalan sama sekali Pak. Nggak ada jalan sama sekali. Jadi pas gua keluar tenda itu bener-bener hutan padat semuanya. Karena dari semalam pun mungkin karena malam nggak kelihatan ya. Tapi gue berpikirnya kita aja nggak bisa diriin tenda, gitu kan. Dan gue lihat ini emang nggak ada jalan sama sekali. Jadi gue udah bukan di jalur pendakian, gitu. Dan gue pikir, oh gue bisa di sini. Semalam gue mikir, oh obor. Semalam kita ngikutin obor. Obor ini apaan? Kayak gitu. Nah obor ini apa gitu kan? Oke lah. Udah terlanjur begini mau bina lagi. Udah kita packing lah semua akhirnya. Kita packing. Setelah packing, jalan lah gua. Nyusurin aja deh. Modal feeling tuh Pak. Saat itu masih belum pada ngerti kompas gitu kan. Dan gue pun emang nggak bawa kompas atau peta gitu. Nggak paham. Gue jalan aja. Pokoknya feeling kita turun, jangan naik gitu. Karena kalau naik pasti ke atas. Pasti langsung. Tujuan kita sekarang pulang aja. Kita turun nyusurin itu punggungan. Ketemu gue sekitar jam 3 sore ya. Itu gue jalan kurang lebih dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore gue ketemu sawah. Jadi di tengah hutan ini ada sawah. Tengah hutan ada sawah. Itu kurang lebih sawahnya sih nggak gede ya, paling cuma sekitar 4 atau 5 petak. Dan di tengah sawah itu ada gubuk. Nah, pikir gue ada sawah berarti udah dekat sama pemukiman nih. Iya benar. Pasti ada orang dan itu ada gubuk. Oke, gue samperin. Yuk kita samperin yuk, gue bilang kita ke gubuk. Pas gue mau turun ke sawah, itu ketemu kakek-kakek. Dan gue nggak tahu itu kakek-kakek datangnya dari mana. Tiba-tiba ada di depan gue aja. Kaget dong gue semua. Ada kakek-kakek. Teman gue nyeletuk. Coba lu lihat kakek-kakeknya, kakinya itu napak nggak? Gitu kan? Iya. Aman kok, napak. Berarti orang nih. Ya udah. Gue baru mau nanya nih sama kakek-kakek. Kakek-kakeknya langsung tunjuk ke gue dan bilang, kamu nyasar ya? Itu kakek-kakek tahu. Ya kalau gue berpikirnya wajar nih kakek-kakek tahu kalau gue nyasar, karena gue bukan di jalur pendakian. Iya benar. Dan nggak semestinya pendaki itu lewat sini. Akhirnya oh iya kek, gue jawab ya kek, kita nyasar nih. Ya udah, ke gubuk aja dulu, ke gubuk kakek dulu katanya gitu. Nanti ada tuh situ makanan dikit-dikit. Iya. Udah akhirnya gue masuk ke gubuk. Setelah gue masuk ke gubuk, gue berlima masuk gubuk, itu dikasih sama dia singkong rebus. Gue masih inget banget, singkong rebusnya masih ngebul tuh. Masih ngebul. Pikir gue, ya udahlah, temen gue dia langsung ngambil, yang makan, kalau udah kelaparan kali ya. Nah setelah itu kakek itu pergi dia ke sawah lagi. Dia bilang sebelum pergi, udah kamu di sini dulu, nanti kalau udah
enakan, udah nyaman gitu. Nanti kakek sini lagi, udah akhirnya dia pergi. Setelah gue selesai makan lah situ segala macem lah ya, ngerebain badan gitu, istirahat, setelah enak, kakek itu balik lagi. Pas balik lagi, gue nanya, kek, terima kasih banyak nih udah ditolong kayak gini, dan ini kita pada mau pulang, arahnya kemana ya kek? Gitu kan. Dan dikasih tau lah sama dia, ini ada kali, kamu ikutin kali ini, jalan lurus, nanti ketemu jembatan, itu kamu lurus terus. Nah setelah lurus terus nanti ada pertigaan, kamu ngambil kiri. Udah ikutin jalan itu aja, nanti ketemu jalan. Oke, gue ikutin arahan dia. Ketemu juga jembatan gue. Oh ini jembatan nih, kita berarti masih lurus lagi. Ketemu pertigaan. Kita ke kiri nih, ketemu pertigaan. Oke, kita ke kiri. Nah setelah ke kiri itu sekitar jalan, ada 15 menit. Ketemulah gue jalan aspal. Ya aspal kampung gitulah ya, yang udah lubang-lubang kayak gitu kan. Ini tuh masih ada pohon-pohon bambu gitu kan, dan ada kebun-kebun warga juga. Nah setelah itu pikir gue, oh aman nih, kita udah ketemu jalan, berarti udah kita udah keluar dari hutan gitu kan, udah enak, udah selamat lah intinya lu ini ya. Setelah itu gue ketemu orang, gue nanya, Kang, misi Kang, ini kita habis naik Gunung Salak, nah, saya mau pulang, saya kan dari Cidahu nih, nah saya mau pulang nih, mau ke arah terminal mana ya Kang? Gituin, gue nanyanya ke terminal. Terus orang itu bingung, loh kenapa Kang? Gue bilang, kamu dari Cidahu? Iya. Tuh, ini bukan Cidahu katanya, kata warga itu. Gue tanya, ya ini di mana Kang? Ini itu di daerah Gunung Bunder. Anjir, ini di Curug Seribu katanya. Pikir gue, Curug Seribu, ini Bogor Kang? Iya. Waduh, dari Sukabumi ke Bogor. Dari Sukabumi gue ke Bogor. Jadi hitungan gue kayak lintas, kayak dari Cidahu. Harusnya ya. Ya kalau yang gue tahu kan saat itu jalur Bogor itu kan Pasir Rengit. Iya. Pasir Rengit. Nah tapi ini gue ngomong di Curug Seribu. Gunung Bunder. Curug Seribu. Nah itu gue bingung. Berarti kita jalan jauh juga nih. Dari Sukabumi ke Bogor. Setelah itu ya udah. Akhirnya orang itu ngasih tahu gue, kamu di sini nunggu, nanti ada angkot kok yang ke arah pertigaan, nanti kamu turun di pertigaan itu. Tapi gue lupa tuh nama pertigaannya apaan. Ya udah, akhirnya gue nungguin angkot, ada sekitar 10 menit, itu datang angkot. Nah gue naik angkot itu, turun di pertigaan, gue dikasih tau lagi sama supirnya, kamu turun sini, nanti kamu naik angkot yang ke arah Curug Nangka. Nah kayak gitu. Oh ya udah. Nah setelah itu gue jalan lagi, ketemu angkot. Nah dari situ gue naik angkot lagi ke arah bukan terminal, stasiun. Nah akhirnya gue ke arah stasiun, dan dari stasiun udah gue naik kereta. Gue pulang akhirnya sampai rumah, dan alhamdulillah sama. Tapi pas lu sampai rumah udah nggak ada gangguan apa segala macam? Lu pas nyampe rumah sih nggak ada gangguan apa-apa, aman. Itu sampai sekarang. Tadi kan gitu, lu bilang ketemu kakek-kakek nih. Ini si kakek-kakek ininya yang lu tahu nih, ini manusia atau sepenglihatan lu nih sama teman-teman lu, manusia atau makhluk gaib? Kalau gue lihat nih, ini normal ya manusia. Kakek-kakek ya? Normal, sama soalnya gue lihat, ya dia emang nyeker ya, nyeker, tapi gue lihat kakinya napak. Itu dari gaya bicaranya dia pun nggak kaku, kayak warga-warga normal lah, kayak gitu. Cuman keanehannya ini di dalam hutan ada sawah ya. Itu. Padahal kan seharusnya ya kebanyakan sawah tuh udah deket pemukiman ya kan harusnya. Itu dia Pak. Yang bikin gue bingung. Gue sempat curiganya di situ, di tengah sawah, di tengah hutan ada sawah. Tapi gitu. Berarti sampai sekarang nih lu nggak tahu nih ini kakek-kakek ini orang atau makhluk gaib ya? Nah itu dia. Dan gue pernah Pak, setelah itu kan gue pernah bikin acara juga di Cidahu di camp apa ya, gue lupa. Pokoknya dekat daerah Japan Aspes itu, gue pernah bikin. Itu gue inget-inget jalannya mana ya? Gue inget kayak waktu itu gue lewat sini, lewat mana ya? Gue lupa tuh jalannya. Kayak gitu. Akhirnya lu balik lagi nih bikin acara, lu inget lagi jalannya. Lu antara nggak inget atau memang ini jalan nggak ada nih sebenarnya. Nah gitu. Itu dia mungkin. Tapi pas lu bikin tenda nih, sepenglihatan lu waktu itu emang apa sih dataran
dataran biasa gitu apa bukan? Apa emang lu udah ngeliat ini tuh di tengah hutan Ya kalau pas lu bikin tenda nih? gini, kalau kita naik ke gunung itu kan pasti kan otomatis hutan ya. Iya. Gitu. Tapi seenggaknya ya ada jalur kelihatan gitu. Iya, Tapi di saat gue yang ngikutin obor itu emang jalan nggak kelihatan, tapi kebuka ya, Kebuka. nggak rapet. nggak gitu rapet, kan. nggak rapet. Karena kalau rapet pasti kan gue nerabas-nerabas. Iya, Ini enggak, iya. ini normal. Ini kebuka, jalan kebuka, tapi emang nggak kelihatan jalan. Emang nggak kelihatan ya, Tapi karena emang kebuka gitu. posisinya malam. Posisi malam saat itu gelap. Iya, berarti memang pas lu ngikutin obor ini sepenglihatan lu dan teman-teman lu, ya ini jalur gitu kan. Kayak gitu. Dan beberapa tahun kemudian, karena gue penasaran nih, ada kawan gue yang ngerti soal, bukan kawan sih. Iya. Jadi gue pernah waktu itu ke toko masyarakat itu di daerah Bogor ya. Daerah Bogor, di daerah Gunung Putri. Itu dia ngerti soal kayak hal-hal yang kayak gitu kan. Gue tanya, Pak, saya mau nanya, kira-kira di gunung itu kalau yang berbentuk obor, dia rame nih Pak, obor kayak pawai gitu, Iya. rame, itu apa ya? Gue tanya kayak gitu kan. Dan dia sih, ini menurut penjelasan dia ya, bukan penjelasan gue. Menurut penjelasan si bapak-bapak ini, itu kayak bisa, kalau bahasa kita itu patroli. Patroli gunung. Iya. Tapi dalam tanda kutip, patroli gunungnya ini patroli gunung. bisa dibilang dia penjaga kayak satpam lah gitu. Iya. Nah, jadi dia bagi patroli gitu. Kayak gitu itu penjelasan si kakak bapak-bapak ini. Ya. Kayak gitu belum. Oh gitu. Emang kenapa? Enggak, waktu ke Gunung Salak beberapa tahun lalu ya saya pernah ketemu yang kayak gitu. Iya. Dan itu saya ikutin. Dan akhirnya setelah obor itu hilang, pagi-paginya saya baru sadar saya bukan di jalur pendakian, ternyata saya nyasar. Kayak gitu. Dan dia bilang pun, ya kalau kamu ikutin iyalah, karena mereka jalurnya bukan jalur biasa. Oh iya. Seperti itu. Karena mereka kan patroli obor ini bukan orang, Nah, makhluk halus. Bukan ya. dari dimensi kita, gitu kan. Kita udah berbeda sama dia. Iya, benar. Kayak gitu. Berarti pas lu nyadar nih, ini semak belukar dong. Lu ada di semak belukar. Bukan semak sih, jadi jatuhnya lebih ke hutan. Iya, maksudnya di dalam hutan yang rapet gitu kan. Rapet. Sampai kan gue nggak bisa diriin tenda tuh, karena gue liat emang space-nya nggak bisa buat diriin tenda. Kayak gitu. Alhamdulillahnya lu masih selamat. Ya? Alhamdulillahnya seperti itu. Ya mungkin karena ya itu sih, kita sebenarnya kalau mau jalan-jalan ke tempat-tempat kayak gitu, yang penting intinya kita banyak-banyak berdoa gitu kan. Dan kita niat kita tuh kesana untuk apa? Iya. Untuk apa, dan jangan sampai hal yang macem-macem gitu kan. Oke. Seperti itu aja sih. San, terima kasih banyak udah sama-sama nyempetin mampir di channel gua. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, siap. Masih banyak cerita dia nih yang menarik, di salah satunya ada di Gunung Gede. Tapi ini berhubung udah malam juga, di gua akhirin aja horror story kali ini. Sekali lagi gue mau ngingetin buat lu yang belum subscribe, share, dan komen, buruan subscribe ke channel gue biar channel gue makin berkembang ke depannya. Sekian aja horror story malam ini. Gue Ian dan Hasan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.